penggunaan yuan Cina semakin meningkat secara global. Hal ini menandakan bahwa sudah terjadi transaksi dedolarisasi di seluruh dunia secara bertahap. Seperti yang diketahui, mengutip Business Insider, dolar AS telah menjadi mata uang cadangan dunia sejak Perang Dunia Kedua. Tak heran jika greenback memainkan peran yang sangat besar dalam perdagangan dunia. Akan tetapi, negara-negara secara global sekarang menyiapkan mata uang cadangan untuk perdagangan. Pasalnya, sanksi terhadap Rusia atas invasinya ke Ukraina telah menyebabkan beberapa pemimpin dunia dan tokoh bisnis terkemuka mengeluarkan peringatan atas kekuatan yang dimiliki Washington. Sanksi yang menekan cadangan mata uang dolar Rusia meningkatkan risiko yang dirasakan bahwa aset utang tersebut dapat dibekukan dengan cara yang sama seperti telah diberlakukan untuk Rusia, jelas investor miliarder Ray Dalio. Bahkan Presiden Emmanuel Macron dari Prancis, sekutu utama AS, memperingatkan terhadap ekstrateritorialitas dolar AS. Dia menyarankan dalam wawancara bulan April dengan Politico bahwa Eropa harus mengurangi ketergantungannya pada greenback. Di tengah kabar buruk ini, yuan Tiongkok memanfaatkan peluang dan meningkatkan tantangan terhadap dominasi dolar. Menurut laporan penelitian 26 April oleh Bloomberg Intelligence, penggunaan yuan mengambil alih penggunaan dolar dalam transaksi lintas batas Cina untuk pertama kalinya pada bulan Maret. Berikut adalah 6 negara yang baru-baru ini beralih ke yuan untuk perdagangan dan transaksi lainnya seperti yang dilansir dari Business Insider dan Deutsche Welle. 1. Rusia. Jika ada satu negara di garis depan yang menggunakan yuan Cina untuk transaksinya, itu adalah Rusia, negara yang menghadapi sanksi Barat atas perangnya dengan Ukraina. Bank Sentral Rusia mengatakan pada 10 April, Rusia membeli 41,9 miliar rubel, atau senilai 538 juta US dolar mata uang Cina pada bulan Maret. Angka ini lebih dari 3 kali lipat nilai mata uang yang dibeli pada bulan Februari sebesar 11,6 miliar rubel. Di pasar valuta asing Rusia, perdagangan rubel yuan menyumbang 39% dari total volume, melampaui pangsa 34% dolar rubel. 2. Brasil. Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva telah menjadi salah satu pendukung paling vokal tentang pengaturan mata uang penyelesaian perdagangan alternatif. Dia bahkan menyerukan negara-negara BRICS yaitu Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan untuk menjauh dari dolar. Mengutip data Reuters pada 31 Maret, Bank Sentral Brasil telah mengambil mata uang Cina. Yuan melampaui euro untuk menjadi mata uang paling dominan kedua dalam cadangan devisa Brasil setelah dolar pada akhir tahun 2022. 3. Bangladesh. Bangladesh pada bulan April setuju untuk membayar Rusia setara dengan 318 juta US dolar untuk pembangunan pembangkit nuklir menggunakan yuan Cina. Kedua negara menemui jalan buntu selama setahun sebelum memutuskan yuan untuk transaksi tersebut karena Bangladesh belum mampu membayar Rusia dalam dolar. 4. Argentina. Memilih yuan sebagai pengganti dolar terutama dimotivasi oleh keinginan Argentina untuk mengurangi dolar yang mengalir keluar dari cadangan mata uangnya. Pengurangan cadangan dolar menekan peso Argentina, yang pada gilirannya memicu inflasi. Program pembayaran yuan diperkirakan dimulai pada bulan April di mana negara Amerika Selatan itu bertujuan untuk membayar impor senilai 1 miliar US dolar menggunakan yuan. Setelah itu, Argentina akan membayar impor bulanan senilai 790 juta US dolar dalam mata uang Cina. 5. Iran. Iran telah mendiskusikan penggunaan yuan untuk menyelesaikan perdagangan sejak 2010. Kemudian pada tahun 2012, Cina mulai membeli minyak mentah dari Iran menggunakan yuan, lapor BBC. Pada Februari 2023, Teheran dan Beijing membahas peningkatan penggunaan yuan dan rial Iran untuk perdagangan bilateral. 6. Arab Saudi. Cina dan Arab Saudi akan menggunakan yuan untuk perdagangan minyak global. Mengutip Deutsche Welle, Arab Saudi menjual sepertiga ekspor minyaknya ke Cina dan sejak awal tahun negara ini menggeser Rusia sebagai sumber minyak terbesar. Transaksi minyak menggunakan yuan akan membantu menciptakan sistem tandingan dalam pembayaran internasional, di mana mata uang Cina ini akan sama pentingnya seperti dolar AS.